Dalam waktu yang tidak lama lagi, Indonesia akan memiliki rupiah digital atau mata uang dalam bentuk digital. Karena Bank Indonesia telah menerbitkan white paper pengembangan uang digital bank sentral atau yang dikenal dengan Central Bank Digital Currency atau CBDC. Tentunya akan timbul pertanyaan, dengan adanya rupiah digital ini bagaimana ya nasib uang kartal yang beredar saat ini, baik uang kertas maupun uang logam? Apa ya perbedaannya antara uang digital ini dengan uang kertas maupun uang logam? Serta manfaat lebihnya apa yang kira-kira bisa kita manfaatkan? Tenang aja sahabat pintar, semuanya sudah kita rangkum dalam video singkat ini. Yuk langsung aja kita check it out. Tentunya kita telah mengenal fungsi uang dalam sistem ekonomi atau paling tidak dalam kehidupan kita sehari-hari. Uang juga dapat menjadi salah satu jenis benda yang paling sering kita gunakan selain handphone. Menurut sejarah dari penciptaan uang, setidaknya terdapat 3 tujuan fundamental dari penciptaan mata uang atau currency, yaitu sebagai unit nilai untuk nilai barang dan juga jasa, sebagai metode penyimpan nilai atau storing value, dan yang terakhir sebagai media alat tukar dalam proses transaksi ekonomi. Dalam perkembangan zaman, nilai mata uang bukan lagi berdasarkan bahan material pembuatannya, sebagaimana uang pada abad pertengahan hingga sebelum masa Perang Dunia Pertama, melainkan sesuai dengan nilai nominalnya sehingga nilai suatu mata uang sangat tergantung pada besarnya kepercayaan publik terhadap otoritas penerbit mata uang tersebut. Seperti yang kita ketahui saat ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat dan juga alat-alat komunikasi yang semakin canggih telah dapat mendorong proses digitalisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk juga dalam transaksi ekonomi dan juga keuangan. Proses penyelesaian transaksi perdagangan juga semakin mudah dengan adanya pembayaran via online yang pada dasarnya merupakan proses transfer dana atau mata uang dari rekening pembeli ke rekening penjual. Nah, perkembangan teknologi informasi ini mencetuskan pemikiran untuk dapat menciptakan uang secara virtual yang pada akhirnya akan menghilangkan uang secara fisik. Mata uang virtual atau digital yang saat ini lazim disebut cryptocurrency, yakni merupakan aset yang memiliki kode kriptografik sehingga sangat sulit untuk dibajak atau digandakan. Seperti yang kita juga sudah ulas di video yang lain bahwa cryptocurrency ini dikembangkan dalam sistem yang terdesentralisasi menggunakan teknologi blockchain, yaitu sekumpulan data yang dikelola oleh jaringan komputer yang sangat unik. Penggunaan mata uang digital memiliki keuntungan dalam kecepatan dan efisiensi biaya transfer. Sistem yang terdesentralisasi juga mengurangi resiko kegagalan sistem secara keseluruhan. Namun memang di lain pihak, nilai mata uang digital ini juga memiliki sisi negatif. Di antaranya tingkat volatilitas yang sangat tinggi yang berarti masuk kategori high risk financial instrument jika digunakan sebagai penyimpanan nilai atau storing value. Aktivitas mining yang membutuhkan energi listrik yang besar, serta risiko digunakan dalam mendukung kegiatan kriminal karena sistem terdesentralisasi di luar kendali pemerintah. Makanya, sebagian besar bank sentral di seluruh dunia masih melarang penggunaan mata uang digital atau mata uang kripto ini sebagai alat pembayaran yang sah karena sifatnya yang tidak dapat dikontrol oleh otoritas moneter atau bank sentral setempat. Namun demikian, beberapa tahun terakhir beberapa bank sentral mulai mewacanakan penciptaan mata uang digital yang disebut Central Bank Digital Currency atau CBDC. Nah, CBDC ini tentunya berbeda dengan mata uang kripto yang saat ini beredar seperti halnya Bitcoin, Ethereum, dan juga lainnya. Karena CBDC ini diciptakan secara legal dan dikelola oleh otoritas moneter pada suatu negara sehingga volatilitas nilainya diharapkan dapat lebih stabil. Penciptaan CBDC sebagai alternatif mata uang konvensional setidaknya harus memenuhi kondisi bahwa CBDC harus memenuhi kriteria sebagai medium of change yang praktis dan juga rendah biaya sebagaimana rekening berbasis mata uang konvensional.
CBDC ini juga memberikan imbal hasil atau bunga yang mengikuti imbal hasil aset keuangan bebas risiko atau risk-free asset seperti surat berharga negara sehingga memenuhi fungsi sebagai aset penyimpan nilai atau storing value. Dan CBDC ini dapat diakses secara luas oleh masyarakat sebagai alternatif pengganti uang konvensional disertai biaya konversi atau transfer bertingkat yang terjadwal antara CBDC dan juga uang konvensional. Lalu apa ya sebenarnya perbedaan digital rupiah dengan uang tunai dan juga cryptocurrency? Jadi Bank Indonesia telah membeberkan perbedaan uang rupiah digital dengan uang rupiah yang ada selama ini, yakni uang tunai maupun kripto. Rupiah digital sebenarnya sama dengan uang rupiah pada umumnya yang berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah NKRI. Tapi rupiah digital ini berbentuk digital, sedangkan rupiah pada umumnya berbentuk uang kertas dan juga uang logam. Sama halnya dengan uang rupiah kertas, rupiah digital juga memuat fitur-fitur yang ada pada rupiah kertas seperti gambar pahlawan, kesenian, dan juga kekayaan alam Indonesia, dan juga hal yang lainnya, tetapi dalam bentuk kode yang terenkripsi. Dan kode terenskripsi di rupiah digital ini dibuat oleh tim khusus sehingga kodenya hanya diketahui oleh Bank Indonesia. Sementara itu, perbedaan rupiah digital dengan uang kripto atau cryptocurrency adalah rupiah digital merupakan mata uang digital satu-satunya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia. Pasalnya, kripto tidak bisa digunakan sebagai alat pembayaran di Indonesia dan hanya berlaku sebagai aset. Jadi, apabila rupiah digital ini selesai dikeluarkan oleh BI, maka Indonesia akan memiliki 3 jenis alat pembayaran yang sah, yaitu uang, kartu debit, dan kartu lain yang berbasis rekening bank, serta rupiah digital ini. Oh iya, BI juga telah menerbitkan buku putih atau white paper mengenai desain pengembangan rupiah digital atau CBDC. White paper ini menguraikan rumusan CBDC bagi Indonesia dengan mempertimbangkan asas manfaat dan juga risiko. Penerbitan white paper ini merupakan langkah awal dari proyek Garuda, yaitu proyek yang memayungi berbagai inisiatif eksplorasi atas berbagai pilihan desain arsitektur. Proyek Garuda ini akan diimplementasikan dalam 3 tahap, dimulai dari wholesale CBDC atau rupiah digital untuk penerbitan, pemusnahan, dan juga transfer antar bank. Kemudian diperluas dengan model bisnis operasi moneter dan juga pasar uang. Dan akhirnya pada integrasi wholesale rupiah digital dengan retail digital rupiah secara end-to-end. Nah, itu tadi sahabat pintar ulasan kita mengenai rupiah digital yang akan segera meluncur dan akan menjadi salah satu alat pembayaran yang sah dari 3 jenis alat pembayaran, yakni uang, kartu debit atau kartu lain yang berbasis rekening bank serta rupiah digital ini. Semoga video kali ini bermanfaat ya sahabat pintar, dan jangan lupa di subscribe channel Sahabat Pintar Finansial ini supaya kamu makin pintar finansial setiap harinya. Sampai jumpa di video yang lain ya sahabat pintar.